Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di kanal YouTube Doni Mars. Aduh, ini masih membahas 12 lagu terbaik yang pernah diciptakan untuk Nika Ardila. Sebuah konten tribut penghormatan gua kepada almarhumah, menghormati karya-karyanya yang sampai sekarang masih didengar banyak orang, masih dinyanyikan gitu ya, masih didengarkan, masih didownload ya, bahkan di salah satu platform musik digital itu pendengarnya menembus angka 1 juta lebih pendengar ya. Untuk ukuran artis yang sudah wafat hampir 30 tahun lalu itu luar biasa gitu ya. Kemudian kita sudah sampai di top 3. Ada lagu apa aja nih yang masuk atau menembus 3 besar favorit gue nih, ya, yang menurut gue ya subjektif nih ya, nggak apa-apa kan gitu tuh. Mudah-mudahan ada yang sama nih pendapatnya nih. Mana sih 3 top lagu terbaik yang pernah diciptakan untuk Nika Ardila? Nah, langsung saja di peringkat ketiga. Di peringkat 3 itu ada sebuah lagu yang menurut gue ini aransemennya cukup megah ya, yaitu Nyalakan Api ya. Nyalakan Api ini diambil dari album Nyalakan Api yang dirilis pada Januari 1991. Jadi pada tahun 1991 itu memang Nika mengeluarkan 2 album sekaligus di Januari 91, mengeluarkan album ketiga yaitu Nyalakan Api. Kemudian pada September 91-nya itu mengeluarkan album keempat yaitu Matahariku. Nah, di urutan ketiga ini ada Nyalakan Api. Ya, gue sangat seneng lagu ini. Menurut gue ini salah satu lagu terbaik yang diciptakan oleh Om Deddy Dores. Begitu megah, begitu memorable, sekaligus catchy. Pada zaman itu memang juga menjadi hits gitu ya. Video klipnya juga ada, kalau nggak salah ada beberapa versi. Nyalakan Api itu ada versi TVRI, syutingnya di rooftopnya TVRI itu. Lalu ada juga yang versi studio TVRI-nya. Lalu kemudian juga ada versi istilahnya ada istilahnya itu versi Eropa katanya, tapi gue nggak tahu juga apa itu syutingnya beneran di Eropa atau gimana, gue nggak tahu ceritanya. Buat yang tahu bisa mungkin nanti komen. Dan ya itulah memang menjadi hits ya Nyalakan Api itu. Oke, kita dengarkan dulu ya Nyalakan Api. Api cintaku yang membara, nyaris hilang di tepas badai prasangka. Haruskah pasrah dan selalu
Oke, itu tadi video klip Nyalakan Api, dan gue pilih versi yang ininya, versi yang TVRI ya. Untung dapat tuh ya. Karena ya namanya juga video-video lama ya, tahun 90-an awal gitu. Jadi ada lumayan effort juga nyari-nyarinya gitu ya. Nah, di peringkat kedua, runner up-nya. Nah, jujur nih. Jujur, waktu sebelum bikin konten ini, atau waktu mengkonsep konten ini, keidean gitu ya, itu ya gue ngelis kan, gitu. Oh ini nih. Nah, memang paling sulit itu menentukan peringkat 1-2, jujur aja. Karena dua lagu ini gue anggap bener-bener lagu yang bagus, lagu yang keren. Kalau menurut gue sih melintas zaman sebetulnya ya. Gue suka liriknya, gue suka aransemennya, gue suka komposisi lagunya, notasinya. Maksud komposisi itu gini ya. Jadi menurut gue ini lagu pas banget. Setiap instrumen musiknya itu ngeblend gitu. Ibarat masakan tuh bener-bener bumbunya tuh pas banget gitu tuh. Nggak ada yang kelebihan garam, nggak ada yang kelebihan gula, terlalu manis, terlalu ini. Enggak. Dua lagu ini nih pas banget ya. Yang satu lebih kental nuansa rock, tapi pop rock ya, sebetulnya pop rock khas 90-an, sebetulnya rock 90-an, tapi tidak terdengar jadul. Jadi kalau didengarkan sekarang pun masih enak gitu tuh ya, yang satu. Nah, yang satu lagi, ini sebuah lagu yang juga menurut gue, oh ini sayang banget kok kenapa nggak dikeluarin gitu ya. Tapi itu tadi, karena itu tadi ya, berbagai pertimbangan produser mungkin ya. Nah, tapi artinya dua lagu ini bisa dibilang underrated dong. Ya enggak juga sih, yang salah satunya sih sebetulnya jadi single andalan juga. Nah, lagu apa tuh yang jadi single andalan ya? Oke, peringkat kedua gue harus milih Izinkan. Izinkan diambil dari album keempat Tenike, Matahariku. Ya, dirilis tahun 1991. Dan di cover album Matahariku itu yang udah mulai nggak hitam putih warnanya, tapi udah colorful ya. Itu memang ditulis gitu tuh. Ya, jadi single pertamanya itu Matahariku, lalu kemudian di situ ada Izinkan. Jadi memang untuk pertama kalinya dari 3 album Tenike sebelumnya kan hanya lagu andalnya aja sekaligus judul album. Tapi baru di album Matahariku itu ada 2 judul lagu yang ditaruh di cover kaset. Nah, pada zaman itu sesuatu tuh. Artinya Izinkan memang salah satu lagu yang oleh produser memang dirancang untuk jadi lagu hits untuk mendongkrak penjualan album, dan sepertinya sukses gitu tuh. Nah, oke, gini deh, dengarkan dulu aja Izinkan di peringkat kedua. Tak berakhir semua mimpi dan kenyataan tentang dirimu, karena kini ku
Gimana lagu Izinkan? Huh, asik kan? Melodinya ya. Itu Om Pai kayaknya yang ngisi ya, kalau nggak salah Om Pai itu. Pai Burman ini apa? Slang formasi 13 waktu itu. Beliau emang banyak ngisi lick-lick gitarnya lagu-lagunya Teknike. Ada sekitar 15 sampai 20 lagu gue lupa. Pokoknya range-nya sekitar itu yang lead gitarnya atau isian gitarnya diisi oleh Pei gitu ya, Om Pei. Keren kan, makanya keren. Lagu karya Om Yongki Swarno dan satu lagi siapa ya, gue lupa. Eh Cecep AS ya, Cecep AS. Ya, karya Om Yongki Swarno dan Cecep AS itu ya. Izinkan ini. Ini menurut gue sebuah lagu yang komplit. Lalu kemudian di lagu inilah vokal teknike yang apa ciri khasnya itu muncul ya. Apa suaranya lantang ya, clean, meraih apa nada tingginya diraih dengan sangat cantik gitu ya. Lalu kemudian juga diselipi oleh apa ciri khas beliau yang lain, yaitu serak-serak basahnya itu ya. Itu wah, apa sorry, kalau buat buat gue sih ya cukup mewah gitu ya. Lalu kemudian juga improvisasi vokalnya, aransemen musiknya, pokoknya enak banget. Nah makanya gue sempet mau taruh lagu Izinkan ini di peringkat satu gitu ya, di peringkat satu. Izinkan juga kemarin dibawakan di Synchronize ya oleh Bonita ya. Nah, Bonita waktu diwawancara juga, wah gila, gue harus bawain lagu Izinkan dengan range vokal yang seperti itu gitu. Sebagai seorang penyanyi profesional, Bonita merasa terchallenge, lalu kemudian berhasil menaklukkan lagu ini, membawakan dengan sangat keren. Mbak Bonita keren banget. Gue sangat apresiasi sekali gitu tuh. Nah, jadi kalau begitu sekarang peringkat satunya lagu apa dong? Di peringkat pertama, artinya ya versi gue, lagu terbaik yang pernah diciptakan oleh oleh siapa nih pencipta lagunya nih? Om Yongki Suwarno. Ya, kali ini berkolaborasi dengan Tommy Mari sebagai penulis lirik mungkin ya. Nah, berarti pantesan ya gitu tuh. Apa namanya? Enak enak banget ya, Om Yongki Suwarno bikin lagunya. Ada yang bisa nebak nggak judul lagunya apa? Diambil dari album kelima, Biarlah Aku Mengalah. Makanya gue bilang album kelima itu banyak warna, lagu-lagunya berbagai genre, lalu kemudian enak-enak. Nah, jadi di album Biarlah Aku Mengalah tahun 92, itu ada sebuah lagu yang menurut gue ini sangat kelas gitu ya. Very classy gitu. Judulnya adalah Dalam Biru Hatiku. Nah, kalau buat fansnya pasti pada tahu deh lagu ini. Ini lagu almost perfect lah. Kalau perfect ya terlalu ini ya, maksudnya nanti dibilang overrated lagi ya. Tapi bodo amat sih, karena emang seenak itu apa orgasm istilahnya ya. Dan gue berani bilang mentasbihkan lagu ini sebagai the song that turns Nika Ardila from a lady rocker into a diva. Kalau menurut gue lagu ini tuh yang harusnya lagu ini yang bisa merubah waktu itu merubah sosok Nika Ardila dari seorang lady rocker jadi seorang diva. Karena di lagu ini unsur rocknya ada, artinya kan tidak dilepas tuh sebagai seorang lady ada, tapi dia mengalami apa ya? Apa bertumbuh kembang gitu ya. Karena aransemennya itu unsur rocknya ada, dan unsur popnya udah jelas kan, ini kan lagu pop sebetulnya. Tapi juga ada sedikit sentuhan jazzy gitu ya. Sedikit sentuhan-sentuhan agak-agak jazzy gitu ya. Kemudian gue seneng banget blocking stringnya itu, aduh mendaya apa, nyes banget, enak banget. Liriknya juga deep. Memang khas lagu pop-pop tahun 90-an tuh kan gitu ya, skillful. Semua instrumen itu dimaksimalkan semaksimal mungkin, termasuk vokalnya. Dan di lagu ini vokal teknikal lagi-lagi apa namanya di challenge, dan dia berhasil menaklukkannya ya, dengan teknik cara pengambilan nada tingginya ya, dengan suara khasnya yang clean ya, dan sebagainya. Jadi kalau menurut gua Dalam Biru Hatiku ini berarti kan waktu itu memang tidak dijadikan single andalan ya, karena lagi-lagi video klipnya juga gua nggak nemu. Karena emang Biarlah Aku Mengalah itu
banyak lagu-lagu emang potensi ya, tapi nggak dikeluarkan ya. Nah tapi it's okay. Nah mudah-mudahan kalian setuju dengan pilihan gua. Silahkan dengarkan dulu aja seperti apa lagunya. Di biru kaki langit ingin ku simpan luka hatiku, tangisku tak cukup untuk membasuh semua kebencian hatiku padamu. Kau bawa rembulanku, padamkan mentariku, tinggalkan gelap untukku, dan kau bakar semua anganku, semua mimpiku, kau bakar jiwa ragaku, musnah menjadi debu. Di biru kaki langit ku masih terpaku untuk benciku, karena cinta dan amarah mungkin hanya setipis kabut pagi sebatas dini hari. Kau bawa rembulanku, padamkan mentariku, tinggalkan gelap untukku, namun ku tahu sebesar apapun marah dan benciku, yang pasti ku merindukanmu di dalam biru hatiku. Kau bawa rembulanku, padamkan mentariku, tinggalkan gelap untukku, dan kau bakar semua anganku, semua mimpiku, kau bakar jiwa ragaku, musnah menjadi debu. Dan ku tahu sebesar apapun marah dan benciku, yang pasti ku merindukanmu di dalam biru hatiku. Itu dia di peringkat pertama dalam biru hatiku. Akhirnya sudah
Selesai nih kita ya mengurutkan dari nomor 12 sampai nomor 1, 12 lagu terbaik yang pernah diciptakan untuk seorang Nika Ardila. Mudah-mudahan kalian puas dengan pilihan-pilihan gue, terutama di top 3 nih. Mungkin debatable karena ini kan masalah selera, karena sekali lagi gue tegaskan bahwa ini kan sangat-sangat subjektif. Ini masalah selera. Nah, terus gue mau bilang gini nih, mau cerita gini. Nggak gampang untuk mengkurasi 12 lagu dari sekitar 130-an lagu yang pernah dinyanyikan oleh Teknika Ardila atau yang ada di album-album officialnya Teknika gitu ya. Oh, itu nggak gampang. Jadi, mungkin ada beberapa pilihan kalian atau tebakan kalian yang meleset atau nggak masuk. Gue harus akuin karena ada beberapa tipe lagu yang mirip. Ya, kadang harus gue masukin agak-agak sulit. Contoh gini, kenapa kok Sandiwara Cinta nggak masuk? Karena jujur gue harus milih antara Sandiwara Cinta dengan Tinggal Aku Sendiri, itu agak-agak mirip ya, maksudnya pattern lagunya tuh mirip gitu, unsur alternatif rocknya itu sama-sama muncul gitu kan, vokal tekniknya juga, teknik pengambilan seperti itu secara teknik sebagainya, dan gue akhirnya harus memilih, kalau lah mungkin 20 besar atau 20 lagu terbaik yang pernah diciptakan mungkin masuk tuh Sandiwara Cinta, tapi ternyata Sandiwara Cinta secara album ini menyumbang banyak lagu kan. Tadi ada Bila ya dari album Sandiwara Cinta, kemudian ada apa lagi tuh, Menyibak Tirai Kelabu itu dari album Sandiwara Cinta loh, tapi Sandiwara Cinta sendiri nggak gue masukin ya, sorry itu saya, karena padanannya gitu yang menurut gue lebih layak untuk masuk. Terus kayak lagu apa lagi ya, kayak lagu-lagu termasuk lagu-lagu yang popnya kan, ada Dalam Biru Hatiku, tadi bisa dibilang lagu pop lah ya, bahkan agak sedikit jazzy, harus bersaing juga dengan film lagi, lagu ini apa, yang di urutan 11, Kau Bukan Untukku ya. Kemudian ada lagi yang juga Warna Cinta Kita gitu ya, itu juga enak. Terpaksa harus nggak bisa gue masukin ya, Warna Cinta Kita tuh kalau nggak salah. Lagu itu enak juga ya. Begitu pula yang rocknya gitu ya. Banyak lagu-lagu rock yang nggak gue masukin juga, pengen gue masukin tapi ya itu tadi berbagai pertimbangan, kayak misalnya lagu Putih, kemudian Tegar, lalu kemudian banyak banyak sekali lah yang pengen gue masukin tapi nggak bisa gue masukin, atau nggak ini gitu, maksudnya ya sudahlah gitu. Ini kan buat seru-seruan aja sih, nggak usah terlalu dianggap serius, having fun aja, kita nostalgia dengan lagu-lagunya Teknika. Nah itu tadi gue recap ya, di urutan 12 itu ada Tinggal Aku Sendiri yang diambil dari album The Best Of tahun 1993. Kemudian di urutan 11 ada Kau Bukan Untukku yang diambil dari album Sandiwara Cinta rilis tahun 1995. Lalu kemudian di urutan berapa? 10. Di urutan 10 ada lagu Demi Dia yang diambil dari album Biarlah Aku Mengalah yang dirilis tahun 1992 ya. Kemudian di urutan 9 ada Seberkas Sinar yang diambil dari album debutnya Teknika dengan judul yang sama, rilis tahun 1989. Di urutan ke-8 ada lagu yang fenomenal, Bintang Kehidupan, diambil dari album Bintang Kehidupan yang rilis tahun 1990 ya. Kemudian di urutan 7 ada lagu Duka Pasti Berlalu yang diambil dari album Biarlah Aku Mengalah yang rilis tahun 1992. Nomor 6 ada Menyibak Tirai Kelabu yang diambil dari album Sandiwara Cinta rilis tahun 1995. Lalu kemudian di urutan ke-5 ada Matahariku yang diambil dari album yang sama judulnya Matahariku, rilisnya tahun 1991 ya. Kemudian masuk di urutan ke-4 ada lagu Easy Listening ya, Very Ear Catchy, Bila yang diambil dari album Sandiwara Cinta rilis tahun 1995. Lalu di urutan ke-3 tadi ada lagu Nyalakan Api yang dirilis tahun 1991 dengan judul album yang sama, Nyalakan Api. Dan di posisi kedua ada lagu Izinkan yang diambil dari album Matahariku rilis tahun 1991. Lalu di peringkat pertama ada sebuah lagu berjudul Dalam Biru Hatiku diambil dari album Biarlah Aku Mengalah yang rilis tahun 1992. Nah itu
tadi recap dari peringkat 12 hingga peringkat 1. Sekali lagi mudah-mudahan kalian senang dengan pilihan-pilihan gue. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kembali lagi itu kan ke selera masing-masing ya. Apa namanya, pilihan-pilihan lagu gue mungkin berbeda dengan kalian, it's okay gitu tuh, gak ada masalah. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih udah nonton video-video gue, terutama yang terkait dengan teknik Ardila. Sampai jumpa di video-video berikutnya atau konten-konten tentang teknik Ardila kalau nanti ada momentum yang bisa gue bikin lagi gitu ya. Gue Doni Mars, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.